Drama hukum dan ijazah kembali menerpa Roy Suryo ketika sidang pra-peradilan ganti rugi kasus ijazah Jokowi diputuskan ditunda hingga 29 Juli mendatang. Di saat yang sama, gelar doktor dari UNJ miliknya malah dilaporkan oleh Gibranisti dan YouTuber Nusantara atas dugaan pelanggaran akademik karena status mantean terpidana masa lalunya. Tidak tinggal diam terhadap tudingan memiliki jasa palsu, Roy Suryo segera pamer bukti keaslian dokumennya dan bersiap melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfaqih ke polisi. Di tengah sengsutnya urusan hukum dan tuduhan akademik tersebut, Roy Suryo tetap bisa tersenyum manis karena mendapat kejutan kue ulang tahun ke-58 dari para pendukungnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suasana sidang pun mendadak berubah menjadi pesta kecil saat ia memotong kue dan menyerahkan potongan pertama kepada mantan Wakapolri Ugroseno. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, monggo dimohonkan pada permohonan pra-peradilan yang lain dengan tenggang waktu tidak boleh melebihi 14 hari. Gelar Doktor Roy Suryo yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta dilaporkan oleh YouTuber Nusantara dan Gibranisti ke polisi hingga Kemendikti Saintek. Apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar doktor dirinya terancam dicabut. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya. Ketua Harian YouTuber Nusantara mendatangi kantor Kemendikti Saintek melaporkan dugaan plagiarisme pada disertasi Roy Suryo. Pelapor menyebut setiap bab dalam disertasi Roy Suryo memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Taufik menyerahkan semua bukti-bukti dugaan plagiarisme kepada pihak Kemendikti Saintek yang dinilai memiliki tingkat kemiripan pada setiap bab. Sebelumnya, Roy Suryo juga dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Gibranisti terkait gelar doktornya yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta. Apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar doktor dirinya bisa saja dicabut. Tak hanya itu, tindakan plagiarisme Roy Suryo juga disebut salah satu pelapor masuk dalam unsur pidana. Sementara itu, Gram dituding memiliki jasa doktor palsu. Roy Suryo juga akan melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfaqih. Roy bahkan menunjukkan keaslian ijazahnya. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Jadi tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid.
Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Polemik yang melibatkan Roy Suryo kembali bergulir. Kali ini Ketua Umum Gibradisti Taufik Bilfaki melaporkan Roy Suryo ke Polres Metro Jaya, ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait status gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Negeri Jakarta. Roy Suryo pernah berstatus sebagai terpidana dengan putusan yang inkrah pada 2023, sehingga perlu ditelusuri apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai mahasiswa hingga memperoleh gelar doktor. Taufik meminta Universitas Negeri Jakarta melakukan penelusuran terhadap proses akademik Roy Suryo. Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan internal kampus, maka UNJ perlu mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan, dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah. Sementara itu, Roy Suryo mendapat kejutan saat akan menjalani sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy yang berulang tahun ke-58 mendapat kue ulang tahun dari para pendukungnya. Roy Suryo mendapat kejutan ulang tahun sebelum sidang putusan pra-peradilan keduanya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin siang. Roy Suryo genap berusia 58 tahun pada 18 Juli 2026. Kejutan ini diberikan oleh sejumlah pendukungnya. Para pendukung membawa kue sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Roy. Roy memotong kue ulang tahun dan potongan pertama diberikan kepada mantan Wakapolri Ugro Seno yang hadir dalam persidangan. Sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo terkait gugatan ganti rugi kasus ijazah Jokowi ditunda. Sidang kembali dilanjutkan pada tanggal 29 Juli mendatang. Ini merupakan agenda pra-peradilan, sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan oleh pihak tim Roy Suryo, yang mana untuk pra-peradilan ketiga ini mereka menuntut ganti rugi senilai 210 juta rupiah berkaitan dengan penangkapan ataupun penahanan yang dilakukan pada Roy Suryo beberapa waktu yang lalu. Tetapi tadi dari pihak tergugat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan juga tim JPU ini tidak hadir, sehingga persidangan ini ditunda dan akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 29 Juli 2026 mendatang. Sebelumnya pemirsa, tim Roy Suryo juga telah mengajukan pra-peradilan pertama yang dikabulkan oleh Hakim Tunggal mengenai proses ataupun kronologi penangkapan yang dianggap tidak sah. Kemudian juga di pra-peradilan kedua ini ditolak terkait permohonan untuk menghapuskan status tersangka yang dimiliki oleh Roy Suryo karena dianggap tidak sesuai dengan pokok perkara. Kemudian juga dari tim Roy Suryo ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali mengajukan pra-peradilan keempat, yang mana ini juga nantinya akan menunggu proses dari pra-peradilan ketiga ini sendiri. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan.